Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rafika Nur Mutiara dengan NIM 40220070 dan Riris Novida Irfana dengan NIM 40220073 akan menjelaskan mengenai materi konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Menurut PSAK nomor 65 tahun 2014, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain jika dan hanya memiliki seluruh hal berikut. Yang pertama, kekuasaan atas investasi. Yang kedua, exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi. Yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya di atas investasi untuk memengaruhi keputusan. PSAK nomor 65 tahun 2014 menyebutkan beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu entitas atau investor memiliki pengendalian atas entitas lain atau investasi, antara lain: yang pertama, tujuan dan desain investasi. Yang kedua, aktivitas relevan bagi investasi yang secara signifikan memengaruhi imbal hasil investasi, serta bagaimana keputusan mengenai aktivitas tersebut dibuat. Yang ketiga, kemampuan kini yang dimiliki investor untuk mengarahkan aktivitas relevan investasi. Yang keempat, ketereksposan investor atau dimilikinya hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi. Yang kelima adalah kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investasi untuk memengaruhi jumlah imbal hasil investor. Kepentingan non-pengendali. PSAK 65 tahun 2014 memberikan definisi kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. PSAK 65 tahun 2014 mensyaratkan ekuitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada entitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Diketahui nilai akuisisi adalah 900 juta. Nilai tercatat aset bersih PT Andalas sebesar 1.200.000.000 juta dengan saham biasa sebesar 800 juta dan saldo laba 400 juta. Porsi kepemilikannya adalah 75%. Nilai tercatat atas kepemilikan di akuisisi adalah sebesar 900 juta. Selisih atau diferensial sebesar 0. Kertas kerja konsolidasian. Saldo pada 1 Januari 2014 dengan rasio 75/25 dengan nilai investasi sebesar 900 juta, kepentingan non-pengendali 300 juta, modal saham 800 juta dan saldo laba 400 juta. Kemudian diterima laba bersih senilai 200 juta. Nilai investasi bertambah 150 juta dan kepentingan non-pengendali bertambah 50 juta. Kemudian dibagikan dividen sebesar 50 juta. Maka nilai investasi berkurang sebesar 37.500 dan kepentingan non-pengendali berkurang sebesar 12.500. Maka saldo pada 31 Desember 2015 adalah nilai investasi sebesar 1.012.500.000 dan
kepentingan non-pengendali sebesar 337.500 dengan modal saham sebesar 800 juta dan saldo laba sebesar 550 juta. Jurnal eliminasi ini perlu dibuat untuk menghindari perhitungan ganda karena saat pengonsolidasian pendapatan dan beban dari entitas anak akan digabungkan dengan milik entitas induk. Di debit bagian laba atas PT Andalas 150 juta, di kredit dividen diumumkan 37.500, di kredit investasi pada PT Andalas 112.500. Dari jurnal di atas, sisi debit adalah pendapatan investasi dari PT Andalas untuk menghapuskan akun yang sama yang diakui oleh PT Nusantara ketika mengakui penerimaan dari entitas anak. Sedangkan pada sisi kredit dieliminasikan terhadap akun dividen diumumkan untuk yang merupakan pencatatan oleh PT Andalas ketika melakukan pengumuman pembayaran dividen. Isu lain seputar konsolidasian. Konsolidasi dengan metode biaya. Menggunakan metode biaya atau metode ekuitas oleh entitas induk tidak menjadikan laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan akan berbeda di antara kedua metode. Hal ini dikarenakan apapun pilihan metode pencatatan yang dipilih oleh entitas induk, seluruh transaksi terkait investasi entitas induk pada entitas anak ataupun sebaliknya berbeda dengan metode ekuitas yang diakui dividen yang diterima sebagai pengurangan dari nilai investasi yang dimiliki entitas induk. Dalam metode biaya, dividen yang diterima akan diakui langsung sebagai penghasilan dividen yang akan dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan periode berjalan pada laporan laba rugi. Penyajian dan pengungkapan. Dalam PSAK 67 2014, pengungkapan kepentingan pada entitas lain telah menetapkan sejumlah prinsip terkait pengungkapan kepentingan entitas anak, dengan tujuan meningkatkan kemampuan pembaca laporan keuangan dalam memahami dan mengevaluasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian. Jika entitas induk menganggap pada entitas anak terdapat kepentingan non-pengendali yang dianggap material, maka dalam laporan keuangan konsolidasian perlu diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, nama entitas anak. Yang kedua, lokasi utama kegiatan usaha. Yang ketiga, proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali. Yang keempat, proporsi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali jika berbeda dari proporsi bagian kepemilikan. Yang kelima, laba atau rugi yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Yang keenam, akumulasi kepentingan non-pengendali dari entitas anak pada akhir periode pelaporan. Yang terakhir, ringkasan informasi keuangan mengenai entitas anak. Perlu diketahui bahwa jurnal eliminasi hanya digunakan pada saat proses konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan yang dilakukan pada masing-masing entitas secara terpisah. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo akun-akun yang akan dikonsolidasikan sehingga saldo konsolidasian hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.